Halo semuanya, saya Zaki Akbar dengan NPM 23051080-129. Saya adalah mahasiswa dari mata kuliah Geomorfologi dan Analisis Landscape kelas 01 dari Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Shah Kuala. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan dan bentuk-bentuk lahan geomorfologi kars. Sebelum kita memasuki kepada pembentukan kars, kita sendiri harus tahu apa itu kars. Kars adalah bentang alam yang terbentuk dari peralutan batuan kapur dan dolomit. Kars memiliki ciri khas berupa gua, lubang pembuangan, mata air, dan sungai yang tenggelam. Istilah kars berasal dari bahasa Yugoslavia atau Slovenia, yaitu kars. Istilah ini dikenal di Indonesia melalui istilah geologi internasional yang dipakai dalam bahasa Belanda. Kars merupakan nama suatu kawasan di perbatasan antara Yugoslavia dengan Italia Timur Laut. Di Indonesia sendiri banyak istilah untuk kars, misalnya gunung batu atau batu kapur. Sementara beberapa ahli menggunakan istilah kars sebagai bentang alam yang kondisinya memiliki hidrologi khas. Luas bentang alam kars mencakup sekitar 20% dari permukaan bumi dan tersebar di seluruh dunia. Sekitar 20-25% dari penduduk dunia bergantung pada air ekosistem kars, karena sifatnya penyedia air dan dimanfaatkan oleh penduduk di sekitarnya. Kars terbentuk karena peralutan batu gamping, marmer, gipsum, dan dolomit oleh air hujan. Proses ini disebut dengan karstifikasi. Tahapan pembentukan kars yaitu: pertama, air hujan meresap ke dalam tanah melalui retakan, patahan, dan lubang yang sudah larut ke dalam batuan. Lalu, mineral-mineral yang mudah larut dierosi dan lubang aliran air tanah semakin membesar. Kemudian, sungai permukaan mengerus dasar sungai dan membentuk jalur gua horizontal. Setelah itu, aliran air tanah mencari jalur gua horizontal yang baru dan langit-langit atas gua tersebut runtuh. Proses karstifikasi yang berlangsung selama jutaan tahun menghasilkan bentang alam kars dalam berbagai bentuk seperti bukit, lembah, gua, dan sungai bawah tanah. Kars sendiri terbentuk lewat proses pelarutan dan pengendapan selama jutaan tahun. Biasanya kars bisa ditemui di daerah bebatuan karbonat. Namun, tidak sedikit pula bisa ditemui di jenis bebatuan lain yang mudah larut. Kars adalah suatu bentuk bentang alam yang terbuat atau tersusun dari bebatuan karbonat dan telah mengalami proses peralutan dengan asam karbonat. Bentuk-bentuk lahan geomorfologi kars ada berbagai macam bentuk. Misalnya, kedua kelompok kars ini masih dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada kars minor. Kars minor merupakan jenis kars yang berukuran kecil sehingga tidak bisa dilihat melalui peta topografi ataupun citra satelit. Kars minor sendiri dibagi menjadi 5 jenis, yakni satu ada kars lapis. Kars lapis merupakan bentuk permukaan yang tidak rata pada permukaan bebatuan karbonat. Jenis kars ini terbentuk akibat proses pelarutan bebatuan karbonat dengan unsur lainnya. Lalu ada kars split. Kars split sendiri adalah bentuk celah pelarutan berbagai senyawa kimia seperti nitrogen, karbon dioksida yang terbentuk di daerah permukaan. Kars ini terbentuk karena disebabkan oleh bertemunya runoff. Kars split sendiri sering disebut sebagai bentuk pengembangan kars runoff. Lalu ada parit kars, yang dimana parit kars ini adalah alur pada permukaan yang memanjang sehingga membentuk parit. Lalu ada fitokars. Fitokars sendiri adalah bentuk permukaan yang terlekuk-lekuk dengan bagian lubang yang saling berhubungan. Antar satu lubang dengan lainnya hanya dibatasi tepi yang tajam sehingga berbentuk menyerupai bunga karang jenis batu gamping. Lalu ada kars paleotem. Adalah jenis kars yang biasanya ditemui di dalam gua. Kars ini jenis memiliki endapan warna putih yang mirip seperti tetesan air dan menempel di langit gua. Speleotem terbentuk karena adanya endapan kalsium karbonat yang mengalami presipitasi atau proses pengendapan saat air tanah membawanya masuk ke dalam gua. Setelah kars minor, ada juga kars mayor. Kars mayor memiliki ukuran yang besar sehingga bisa diamati lewat peta topografi ataupun citra satelit. Kars mayor sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada kars dolin atau surupan atau sinkhole. Adalah kawasan cekungan yang tertutupi oleh hasil pelarutan karbonat dengan senyawa lainnya. Kars ini dapat berbentuk bundar atau lonjong. Diameternya beragam mulai dari beberapa meter hingga sekian kilometer. Untuk kedalamannya bisa mencapai ratusan meter. Lalu yang kedua ada ufala. Ufala sendiri adalah gabungan dari beberapa jenis kars doline sehingga membentuk cekungan atau depresi yang tertutup dan besar. Jenis kars ini memiliki lantai dasar yang tidak rata serta dinding yang curam dan berbatu. Lalu yang ketiga ada polje. Adalah cekungan yang tertutup dan besar dengan bagian lantai dasar serta dinding yang curam. Polje memiliki bentuk yang tidak beraturan dan biasanya memanjang. Polje terbentuk karena adanya patahan pada lapisan kedap air atau impermeable. Lalu yang keempat ada kars jendela.
adalah lubang di atap gua yang menghubungkan antara ruang dalam gua dengan udara di luar. Jenis kars ini terbentuk karena atap gua runtuh karena proses alamiah. Selain ditemui di bagian atap gua, kars jendela juga dapat ditemui di atap sungai bawah tanah. Kesimpulan dari video kali ini adalah geomorfologi kars terbentuk melalui proses pelarutan batuan karbonat, terutama batu gamping dan dolomit, oleh air yang mengandung asam karbonat. Proses ini menghasilkan berbagai bentang alam khas seperti gua, dolайн, polje, ponor, dan sungai bawah tanah. Sekian video dari proses pembentukan dan bentuk lahan geomorfologi kars. Terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.